Dan ada fakta lainnya yang disampaikan oleh pengacara dari Mas Ferry Irawan terkait dengan retak hidungnya Mbak Vena itu retak yang yang ringan gitu. Mas Ferry ya di persidangan hari Senin kemarin yang sebagian besar memang menyangkal dan juga ada juga yang sebenarnya menurut jaksa yang mendukung fakta-fakta bahwa telah terjadi penempelan ya dahi dengan hidungnya Mbak Vena, kemudian ada darah yang keluar. Ini justru memberatkan ya. Misalkan patut diduga Mas Ferry tidak berkata jujur misalkan. Ini kan menjadi hal yang memberatkan dan ini bisa berdampak pada vonis yang dijatuhkan oleh hakim apabila nanti terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media massa maupun di media sosial. Dan pada kesempatan kali ini Halo Pengacara akan kembali memberikan ulasan perkembangan dari sidang perkara dugaan KDRT yang melibatkan Mas Ferry Irawan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Namun sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update-update dari video-video terbaru Halo Pengacara. Dan dari beberapa media yang kita baca terkait dengan hasil pemeriksaan perkara dari Mas Ferry Irawan ini, kemudian kita dapatkan beberapa fakta-fakta yang sebenarnya cukup menarik untuk kita sampaikan. Yang sebagaimana salah satunya kita kutip dari antvklik.com. Di sini disebutkan bahwa Mas Ferry pada saat memberikan keterangannya sebagai terdakwa pada hari Senin yang lalu menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya sebagaimana dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, yang pada pokoknya Mas Ferry melakukan pembelaan bahwa beliau tidak melakukan kekerasan terhadap Mbak Vena Melinda, istrinya tersebut, melainkan Mbak Vena sendiri yang katanya yang menyakiti dan melukai, memukul kepala dan wajahnya Mbak Vena Melinda. Ini sebagaimana kita kutip ya dalam keterangannya Mas Ferry di dalam persidangan. Di sini disebutkan bunyinya seperti ini, buka kurung, sambil menepuk tangan tapi arahnya ke kepala dan wajah. Pada saat itu saya pegang kedua tangannya, langsung saya angkat ke kasur. Nah, ini pernyataan dari Mas Ferry Irawan dalam persidangan, yang artinya bahwa Mas Ferry pada saat itu tidak melakukan kekerasan terhadap Mbak Vena gitu. Kemudian di sini juga dikatakan Mas Ferry menyangkal terkait dengan darah yang keluar dari hidung Mbak Vena itu akibat dari perbuatannya Mas Ferry ya, atau kekerasan yang dilakukan oleh Mas Ferry, di mana Mas Ferry mengatakan bahwa darah yang keluar itu akibat mimisan, bukan akibat benturan. Di sini dikatakan Mas Ferry, saat saya angkat di kasur, saudara korban tiba-tiba mukanya ke muka saya. Mukanya korban tiba-tiba ke muka saya. Berarti ini ada fakta bertemunya mukanya Mbak Vena ya dengan mukanya Mas Ferry Irawan gitu ya. Di sini katakan saat saya angkat di kasur, saudara korban tiba-tiba mukanya ke muka saya. Ini ingin kamu ambil, ini ingin kamu sambil mengeluarkan kata-kata binatang gitu ya. Ini yang juga fakta yang menguatkan atau meringankan Mas Ferry nih justru ya. Selain itu, Mas Ferry juga mengatakan bahwa pada saat dibaringkan itu di kasur, pada saat dibaringkan di atas kasur, saat berdiri hidung korban sudah mengeluarkan darah. Artinya Mas Ferry mengatakan bahwa keluarnya darah itu Mas Ferry tidak mengetahui karena pada saat berdiri itu sudah ada darah yang keluar gitu ya. Mas Ferry juga menyebutkan bahwa cekcok antara Mas Ferry dengan Vena Melinda ini diakibatkan karena ada pernyataan dari Mbak Vena yang menyebut bahwa Mas Ferry sebagai suami laknat gitu ya. Ini sepertinya
agak bersesuaian ya dengan pernyataan atau keterangan Mbak Vena sebelumnya, atau juga dalam dakwaan yang mengatakan sebelum terjadinya dugaan kekerasan fisik dan juga psikis ini, itu ada video yang dikirimkan melalui WhatsApp oleh Mas Ferry terhadap atau ke WA-nya Mbak Vena Melinda, yang pada saat itu terkait dengan video yang Mbak Vena belum menggunakan hijab ya. Kemudian terjadi pertengkaran. Ini juga sebelumnya diduga akibat Mas Ferry ingin meminta melakukan hubungan suami istri, tapi ditolak oleh Mbak Vena Melinda begitu ya. Dan ada fakta lainnya yang disampaikan oleh pengacara dari Mas Ferry Irawan, di mana pada keterangan tersebut mengatakan bahwa retak ya, terkait dengan retak hidungnya Mbak Vena itu retak yang yang ringan gitu. Nah, ini juga cukup menarik, artinya pengakuan adanya retak gitu ya, fakta adanya retak pada hidungnya Mbak Vena ini juga kan sesuatu yang sebenarnya bersesuaian ya. Ini mendukung keterangan atau juga fakta yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kita lihat ya videonya seperti apa yang kita kutip dari videonya suryamalang.com ya. Hari ini pemeriksaan terdakwa Ferry Irawan, bagus sih, banyak fakta-fakta baru yang terungkap di persidangan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Ibu V. Awal kan diceritakan Pak Ferry mematahkan hidung, ya memang keluar darah, ada retak. Tapi kan dokter juga menyampaikan bahwa retaknya ini nggak parah. Selain Mas Ferry Irawan, juga jaksa, sebagaimana kita kutip juga dari video yang sama dari suryamalang.com, itu mengatakan bahwa memang sebagian menyangkal gitu, tapi ada sebagian keterangan Mas Ferry yang justru mendukung fakta-fakta sebelumnya. Dikatakan oleh jaksa bahwa Mas Ferry mengakui menempelnya dahinya Mas Ferry dengan hidungnya Mbak Vena, sebagaimana kita dengarkan keterangan dari jaksa penuntut umum. Ada sebagian keterangan itu bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan sebelumnya. Jadi dia menempelkan dahinya dan lain itu ada di korban. Nah, itu pasti ada motif atau tujuan. Tidak mungkin kalau hanya menempelkan dahi kemudian darahnya bocor, darahnya keluar dengan derasnya melalui hidung. Nah, berdasarkan keterangan dari Mas Ferry ya di persidangan hari Senin kemarin, yang sebagian besar memang menyangkal dan juga ada juga yang sebenarnya menurut jaksa yang mendukung fakta-fakta bahwa telah terjadi penempelan ya dahi dengan hidungnya Mbak Vena, kemudian ada darah yang keluar. Ini justru memberatkan ya Mas Ferry ya. Adapun penyangkalan-penyangkalan yang disampaikan oleh Mas Ferry ini belum bisa membantah tuduhan-tuduhan yang disampaikan jaksa melalui dakwaannya. Justru sebenarnya bisa jadi kalau hakim berpendapat bahwa Mas Ferry tidak menyampaikan keterangan sebenarnya, ini kan justru bisa memberatkan atau bisa menjadi hal-hal yang memberatkan Mas Ferry sebagai terdakwa, atau bisa dikatakan misalkan patut diduga Mas Ferry tidak berkata jujur misalkan. Ini kan menjadi hal yang memberatkan dan ini bisa berdampak pada vonis yang dijatuhkan oleh hakim apabila nanti terbukti Mas Ferry melakukan kekerasan fisik. Tapi itu kan nanti kita lihat ya, apakah nanti di dalam surat tuntutan ya. Setelah ini kan agendanya surat tuntutan dari jaksa penuntut umum yang katanya setelah lebaran ini baru akan dibacakan di dalam persidangan. Nanti kita lihat dalam surat tuntutannya itu seperti apa konstruksi dari uraian tindak pidana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nanti kita akan berikan lagi ulasan-ulasan dari Halo Pengacara terkait dengan surat tuntutan jaksa penuntut umum dan akan dituntut berapa tahun nih gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan likes, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.